Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan, CV, dan salah satu lowongan pekerjaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inat Azizah. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Hizkia Kevin, Octaviano, kemudian selanjutnya ada Mareta Adelia Putri, yang keempat ada Jun Putra Hardiansyah, yang terakhir ada Muhammad Dianwar Putra Pradana. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum pembuatan surat lamaran pekerjaan, kita harus menentukan dulu lowongan pekerjaan yang mau dituju. Nah, dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan sendiri juga ada urut-urutannya atau ada strukturnya. Yang pertama, kita harus membuatkan tempat tanggal pembuatan. Di sini sebagai contoh, Purwokerto 20 Oktober 2022. Nah, dalam pembuatan surat ini, penulisan bulan tidak boleh menggunakan angka. Tidak boleh seperti Purwokerto 20/10/2022, tapi penulisannya harus menggunakan nama bulan, Purwokerto 20 Oktober 2022. Kemudian, hal yang pertama kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan adanya background supaya lebih menarik di mata HRD. Jadi, kita bisa menambahkan background di surat lamaran kita, tidak hanya polosan hitam putih. Supaya apa? Supaya surat lamaran pekerjaan kita lebih menarik, lebih menonjol dari surat lamaran pekerjaan yang lainnya. Di situ juga kita boleh mencantumkan foto kita, tapi dengan foto yang lebih formal. Biasanya ditempatkan di pojok kanan. Kemudian dalam surat lamaran kerja harus ada perihal. Perihal apa yang disampaikan? Di sini, perihal yang kita sampaikan yaitu mengenai lamaran pekerjaan. Kemudian kita juga harus mencantumkan tujuan surat lamaran kerja mau disampaikan kemana, yang biasanya berisikan nama perusahaan, alamat, dan mau ditujukan kepada siapa. Nah, untuk kali ini surat lamaran pekerjaan kita tujukan kepada HED Manager. Manager dari mana? Dari PT Nexagen Inovasi Indonesia, di mana alamatnya ada di Jalan Tanah Baru No. 3 16425 Depok, Jawa Barat. Nah, setelah kita tahu nih sudah ada strukturnya. Yang pertama ada penulisan tempat tanggal pembuatan surat, kemudian mau ditujukan kemana surat itu, kemudian ada perihal apa untuk pembuatan surat ini. Selanjutnya ada pembukaan. Di dalam pembukaan ada 3 hal yang penting, yaitu keseriusan lamaran atau posisi yang diminati, nama PT, dan informasi dari mana mengenai lowongan ini. Nah, dalam surat kami, informasi yang kami buat dari lowongan ini kami dapatkan dari website Karir.com yang ada pada tanggal 22 September 2022. Maksudnya website Karir.com sudah mencantumkan adanya lowongan pekerjaan di PT Nexagen Inovasi dari tanggal 22 September 2022. Nah, gimana sih nama apa PT-nya yang mau kita tuju? Nah, di sini sudah cantumkan juga yaitu PT Nexagen Inovasi Indonesia. Posisi apa yang kita ambil? Nah, di sini kita juga harus mencantumkan posisi yang dimaksud, yaitu kita di bagian PHP developer di PT Nexagen Inovasi Indonesia. Jadi di pembukaan yang kita harus cantumkan yang pertama ada dari mana kita dapat informasi tersebut, kemudian nama dari PT-nya, dari tempat lowongan pekerjaan, kemudian posisi apa yang ingin kita tempati di PT tersebut.
Kemudian jangan lupa kita harus memasukkan biodata. Nah, di sini biodatanya yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon. Kita juga bisa menambahkan IPK terakhir, nilai terakhir, dan lain-lain. Yang penting jangan terlalu banyak. Poin pentingnya saja. Seperti nama, di sini kita menggunakan Muhammad Yanuar Putra Pradana. Kemudian tempat tanggal lahir Banyumas 26 Januari 2005, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMK Telkom Purwokerto, alamat Gedung Winigirin, Patik Raja, Kabupaten Banyumas, nomor telepon sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga dapat memberikan keterangan kelebihan dari pembuatan surat dan jangan lupa lampirkan yang lain-lain. Nah, biasanya dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan, terkadang ada yang tidak menuliskan ini. Ada yang tidak menuliskan kelebihan dari diri sendiri. Padahal ini sangat membantu HED dalam mengerti diri kita, dalam memahami surat lamaran. Di sini Muhammad Yanuar Putra memiliki kemampuan dalam bahasa pemrograman yang cukup fasih dan juga keahlian di dalam database dan menggunakan SQL. Di sini juga ada kelengkapan, yaitu ada foto ukuran 3x4, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK, fotokopi surat lamaran pekerjaan, dan selanjutnya, yaitu yang terakhir ada penutup. Nah, dalam penutup ini ya biasa berisikan ucapan terima kasih, ucapan seperti harapan. Saya berharap menjadi bla 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 dalam perusahaan ibu atau bapak yang dipimpin oleh instansi. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan tanda tangan dari pembuat surat. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai CV. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai CV dari pelamar. Dalam CV, biasanya kita mencantumkan foto dengan foto yang formal, bukan dengan foto yang selfie atau apapun. Dalam membuat pelamar pekerjaan, kita gunakan foto yang formal, kemudian nama, kontak person, biasanya ada nomor handphone, atau sosmed yang bisa dihubungi, kemudian bisa mencantumkan email dan alamat rumah. Selanjutnya, di bagian bawah biasanya ada tentang data diri, kemudian tentang diri ini berisikan kayak umur, nama, tempat lahir, kemudian sedikit penjelasan mengenai diri. Nah, selanjutnya juga ada keahlian. Nah, di sini keahliannya tidak dituliskan dalam bentuk seperti data. Tapi di sini kita tuliskan Illustrator, Microsoft Office, pembuatan website, database, membuat artikel, bukan seperti Illustrator 90%, Microsoft Office 80%, bukan ya. Dan yang selanjutnya kita menuliskan pendidikan terakhir. Nah, di sini pendidikan terakhirnya adalah SMK Telkom. Untuk penulisan pendidikan terakhir minimal dari dua pendidikan terakhir, misal SMK dan kuliah atau SMK dan SMP. Tidak mengikut sertakan dari TK, SD, SMP, tidak. Hanya pendidikan terakhir yang masih terbaru. Kemudian kita juga mencantumkan pengalaman-pengalaman kita, misal kita mendapatkan kejuaraan, kita pernah berpengalaman bekerja atau magang, kemudian mengikuti webinar, dan lain-lain. Kemudian di CV juga kita mencantumkan project yang sudah kita buat. Nah, di sini sebagai contoh ada project dari website, kemudian aplikasi, kemudian kegiatan mengikuti kegiatan webinar, kemudian desain produk, seperti itu. Untuk CV kurang lebihnya hanya seperti itu.
Lalu di sini ada lowongan pekerjaan, lowongan PHP developer dari PT NextGen Inovasi Indonesia. Di sini juga disebutkan ada range dari gajinya yaitu 4 juta hingga 8 juta. Lalu di sebelah kiri ada fungsi kerja, jenjang karir, pengalaman, jurusan, dan lulusan. Lalu persyaratan dari lowongan pekerjaan tersebut adalah lulusan S1 atau D3 jurusan yang ada hubungan dengan IT, lalu mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam teknologi website PHP, HTML, JavaScript, jQuery, dan CSS, mempunyai keahlian menggunakan salah satu dari framework CI atau Laravel, mempunyai pengalaman menggunakan REST API dengan format data JSON, lalu mempunyai pengalaman membuat aplikasi website berbasis konsep MVC, lalu mempunyai keahlian database dan menggunakan perintah SQL, lalu berpengalaman minimal satu proyek dengan menggunakan CI atau Laravel dengan menggunakan database. Lalu di bawah ada tanggung jawab, yaitu yang pertama terlibat dalam proses pengembangan aplikasi berbasis website dengan menggunakan framework CI atau Laravel sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah mengembangkan aplikasi berbasis website dengan menggunakan REST API atau konsep MVC. Lalu di nomor 3 ada melakukan developer testing dan bug fixing. Surat lamaran kerja merupakan tanda pengenal dari pelamar kerja. Dokumen ini juga menjelaskan ketertarikan seorang kandidat terhadap posisi yang dilamarnya. Sehingga tujuan dibuatnya surat ini adalah untuk menjelaskan ketertarikanmu dan juga meyakinkan HRD bahwa kamu cocok mengisi posisi di perusahaan. Baik buruknya sebuah surat lamaran kerja juga dapat menjadi penentu seorang kandidat lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Hal ini karena surat lamaran kerja adalah dokumen yang bisa dikirimkan selain CV atau resume sehingga membuatnya menonjol di mata HRD. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan atau banyak kekeliruan atau kurang kejelasan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.